Yang ketiga, hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Hadzun nafsi utawi bagian nafsu fil maksiyati ing dalam maksiat iku zahirun pertelo jaliyun tegese pertelo. Wa hadzuhalan utawi bagian nafsu fit taati ing dalam ketaatan batinun iku batin khafiyun tur samar. Wa mudawatu ma yakhfa wa mudawatu lan utawi ngobati perkara wa mudawatu ma lan utawi ngobati perkara yakhfa kang samar apa ma iku sa'bun iku angel apa ilajuhu apa nambani ma yakhfa. Nah kemudian hikmah yang ketiga ini di mana hikmah yang membahas tentang bagian dari nafsu. Nah, 159. Hadzun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun. Bagian nafsu, bagian atau keinginan nafsu dalam maksiat, itu jelas. Maksudnya apa sih? Ketika seseorang bermaksiat, keinginannya apa? Kesenangan. Ya kan? Ketika seseorang itu maling, ya ada yang budi maling gitu kan. Atau ketika seseorang itu mabok. Ketika seseorang itu mabok, motifnya itu apa? Kesenangan. Nyari kesenangan, jelas itu kan. Ketika seseorang itu malas-malesan untuk beribadah, ya, suruh sholat nggak mau sholat, suruh ngaji nggak mau ngaji, suruh zikir nggak mau zikir, suruh tahajud nggak mau tahajud, suruh puasa nggak mau puasa, ya. Tujuannya apa? Motifnya apa? Dari kemalasan itu, nyari kesenangan daripada saya capek-capek ya. Capek-capek zikir, capek-capek puasa, lapar lagi. Atau mending saya tidur kan gitu. Nah sehingga motif dari nafsu ketika melakukan kemaksiatan itu ya jelas. Itu tadi apa? Mencari kesenangan. Mut'atul basyariyyati zahirah katanya. Kesenangan manusia yang zahir. Ya, kesenangan sifat manusia yang zahir. Ya seperti enaknya makan, enaknya minum, enaknya nikah, enaknya mendengarkan hal-hal yang dapat melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Itu jelas penyakitnya. Kemudian yang kedua, wahadduha fi ta'ati batinun khafiyun. Tetapi motif dari ketaatan, motif di dalam ketaatan atau motif dari sebuah pelaksanaan ketaatan itu sama, tersembunyi. Ibaratnya gini, kita itu melihat seseorang yang ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa, ahli sholat, ahli ngaji dan seterusnya. Motif yang melatar belakangi perbuatan dia untuk melakukan hal itu semua, apakah semua orang itu tahu? Kan dia tahu. Secara zahir dia ngaji, udah menuntut ilmu, sudah selesai. Ya tapi nafsu itu yang nggak seperti itu. Ketika seseorang itu puasa, motifnya apa?
Tidak tahu, itu antara dirinya dengan Allah. Itu kan. Saya melakukan puasa tujuannya adalah untuk menjadi orang yang sakti. Jadi nanti hasil dari puasanya itu ya karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, yang didapatkan hanya kesaktian. Ya kan? Kemudian dia zikir dan seterusnya agar menjadi wali Allah. Ya jujurnya itu dong. Zikir, wirid, sholat, ibadah dan seterusnya yang tujuannya adalah menjadi orang yang kaya. Ya itu dong nanti yang didapatkan di dunia. Tidak ada bonusnya di akhirat barat. Nah itu kemudian wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaju, dan mengobati penyakit yang tersembunyi itu susah diobati. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaju, dan mengobati perkara yang samar, yang tersembunyi itu susah diobati. Itu ya. Jadi uraiannya tadi mengenai motif nafsu ketika melakukan maksiat, kemudian motif dalam melaksanakan ketaatan. Itu yang pertama zahir, jelas motif nafsu ketika melakukan kemaksiatan yaitu ingin mendapatkan kesenangan. Kalau motif dalam melaksanakan ketaatan itu ya masih sama, tersembunyi karena nggak ada yang tahu gitu kecuali dirinya dan Allah Ta'ala gitu. Nah contohnya apa? Kalau ini di sini contohkan motif dari ketaatan karena sifatnya adalah batin. Nah itu seperti seseorang ketika beribadah dan dia itu menginginkan karomah. Ketika saya berpuasa, ketika saya sholat tahajud, ketika saya berwirid, maka saya akan memiliki karomah. Akan bisa terbang di langit, berjalan di atas air, mendatangkan kekayaan, menghidupkan orang yang mati, mengobati orang yang sakit dan seterusnya. Itu salah satu. Ada lagi wa khawarikul adat, yang mirip-miriplah dengan karomah. Bisa melipat bumi, bisa melipat waktu, kemudian bisa mendapatkan ilmu laduni, gitu. Kemudian seperti mukjizat-mukjizat para nabi atau karomah-karomah para wali tertentu. Berubah gelas kaca menjadi gelas dari emas, kemudian air teh menjadi air susu atau rokok ya. Rokok yang mengadangnya merah ya, gudang garam merah menjadi samsu gitu. Khawarikul adat ya. Nah terkadang seperti itu. Nah terus masih banyak ini. Wal ibtila alal mughayyabat, salah satu contohnya motifnya itu motif ketika melakukan ketaatan. Wal ibtila alal mughayyabat, mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui ini kuburan siapa, riwayatnya bagaimana, kemudian silsilahnya kemana, atau mengetahui zaman dulu itu terjadi apa saja, atau yang ke depan itu akan terjadi apa saja, bencana apa saja, atau sebaliknya kebahagiaan apa saja yang akan terjadi. Goib ya, yang sifatnya goib itu. Atau merubah seseorang yang dari orang yang miskin menjadi orang yang kaya. Jadi ngepet. Nah, dan seterusnya. Masih banyak. Wa kahubbil khususiyah, dia memiliki kelebihan di antara yang lain. Ketika masyarakatnya itu adalah orang-orang yang miskin, kemudian dia itu menjadi orang kaya sendiri, kan memiliki kelebihan. Nah, itu juga sama. Wal manzilati indan nas, dia ingin dihormati, ingin mendapatkan derajat di sisi manusia, jabatan yang tinggi dan seterusnya. Nah itu juga sama. Nah itu kan motif-motif dari ibadah.
motif-motif dari ibadah yang sifatnya tersembunyi, yang sifatnya batin, itu tidak, yang hanya mengetahuinya adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang diberi khususiyah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga karena yang kedua itu sifatnya adalah samar, yang kedua itu sifatnya adalah samar, ya, sehingga sulit untuk diobati, lebih sulit daripada mengobati yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu, dia itu apa yang dia cari adalah kesenangan, kesenangan makan, kesenangan minum, nikah dan seterusnya. Itu obatnya hanya uzlah, menyepi diri atau meninggalkan. Nah, meninggalkan hal-hal yang mendekati hal itu. Ini ada lagi ininya, obatnya itu adalah gitu. Kan meninggalkan enaknya makan, enaknya minum kan pakai puasa. Ya. Terus nikah, meninggalkan kenikmatan nikah itu, ya, karena melakukan sebuah kemaksiatan lantaran ingin mencari kenikmatan berhubungan lah. Ya, itu caranya adalah wal firar min mawatinil asrar, lari dari tempat-tempat yang buruk. Jadi jangan mendekati diskotik gitu kan. Jangan jangan jalan-jalan keluar lah, soalnya kalau keluar itu dia akan bertemu dengan perempuan yang secara otomatis akan menjadi magnet bagi dirinya, sehingga dia itu akan nyamperin gitu. Nah, sehingga untuk mengobati penyakit yang pertama, yaitu motif nafsu ketika melakukan maksiat itu, ya jelas, sehingga karena jelas, ya mengobatinya itu nggak terlalu sulit. Ya tadi caranya dengan uzlah, kemudian dengan lari dari tempat-tempat yang buruk, ya. Kemudian wabisuhbatil akhyar, berteman dengan orang-orang yang baik. Terus ditambah lagi dengan memperbanyak ketaatan dan memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang baik, menghindari tempat-tempat yang buruk. Kemudian dia sekaligus beruzlah, maka hal ini akan membantu dirinya untuk mengobati penyakit yang pertama, yaitu tadi motif, atau motifnya hawa nafsu dalam melakukan maksiat atau menghindari kesenangan-kesenangan yang disebutkan tadi. Itu ya, itu untuk yang pertama, sehingga mudah karena bagiannya jelas. Nah, yang kedua, dikhilafitani, beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu ketika dia ibadah atau motif dari sebuah ketaatan kepada Allah Ta'ala, motifnya itu banyak. Yang tadi yang sifatnya adalah tersembunyi, itu ketika, kalau yang kedua ya, ketika seseorang itu beribadah, mau kemana? Minum. Baik. Berbeda dengan yang kedua. Kedua, ketika seseorang melaksanakan ibadah, sementara motifnya itu adalah tadi pengen tahu yang goib, gitu kan? Kemudian ingin mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, atau dia ingin mendapatkan karomah atau khawarik dan seterusnya. Itu obatnya sulit ternyata. Kenapa? Karena semakin dia menambah ketaatannya, semakin dia menambah ibadahnya, penyakitnya semakin parah. Gitu. Fala taziduhu ta'atu illa kathratan wa quwwatan. Jadi nafsunya itu akan bertambah banyak, bertambah besar, dan bertambah kuat. Ya karena apa? Idhiha sarat tatlubu hazzaha. Ya karena ketika melakukan ibadah itu ya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan nafsunya.
Ya makanya ketika seseorang, jangan aneh ketika kita itu bergaul dengan seorang yang ahli ibadah dan dia merasa bahwa dirinya ahli ibadah, ya maka dia akan menyombongkan diri bahwa dirinya ahli ibadah. Dan itu sulit untuk diobati, sulit untuk diobati. Semakin dia banyak ibadah, maka nafsunya akan semakin kuat. Semakin dia banyak sholat sunnah, banyak puasa, banyak zikir, banyak wirid, ya maka semakin keras hatinya, gitu. Nah sehingga orang yang seperti ini, fala yudawiha illa khawfun musa'ijun illa khawfun musa'ijun aw syawfun muqlikun. Maka orang yang obat yang dapat menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri seseorang yang seperti ini itu ada 3. Yang pertama, khawfun musa'ijun, rasa takut yang berlebih kepada Allah Ta'ala. Takutnya berlebihan, yang sangat takut. Jadi dia itu ketika merasakan rasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini bisa mengobati penyakitnya tadi. Atau yang kedua, ausyauqun muqlikun, atau kerinduan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Atau yang ketiga, dan ini lebih mudah ini. Yang ketiga itu adalah awaliyun arifun muhaqqiqun. Atau seorang dia itu bersahabat atau bergaul dengan seorang wali kasih Allah Ta'ala, arifun yang ahli ma'rifat, muhaqqiqun yang ahli hakikat, dimana dia itu yashabuhu bil mahabbati wat tasdiq. Ketika dia itu bersahabat dengan dia, berkawan, bersahabat, berkhidmahlah kepada wali itu, dia itu cinta dan dia itu membenarkan, gitu. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Jadi kenapa di sini disebutkan yashabuhu bil mahabbati wat tasdiq? Ketika dia bersahabat, berkhidmah kepada wanita tadi atau guru tadi, dia itu harus memiliki rasa cinta dan dia itu harus membenarkan kepada gurunya tadi. Ya karena memang seperti yang ada dalam kisahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, beliau punya seorang murid tuh yang pesantren selama 30 tahun, tapi selama 30 tahun ini tidak menghasilkan apapun kecuali bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muridnya Syekh Abu Yazid. Kenapa? Ya karena 2 syarat ini tidak terpenuhi. Yang pertama mahabbah, cinta kepada gurunya. Terus yang kedua, tasdik, membenarkan apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu. Nah, kalau memang dia itu tidak mendapatkan 3 obat tadi, rasa takut kepada Allah yang sangat dia tidak punya, rasa cinta, rindu kepada Allah dia tidak punya, kemudian bertemu dengan seorang wali juga dia tidak mampu, maka man asrat alaihi nafsuhu fal yusallimha ila syaikhit tarbiyah. Seseorang yang nafsunya, jiwanya, syahwatnya itu sulit dikendalikan, ya maka dia harus menyerahkannya kepada syaikhut tarbiyah, seorang guru yang mendidik jiwa kita, hati kita agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain. Dalam sebuah ayat, wa in ta'asartum fasaturji'u lahu ukhra. Ketika diri kalian itu tidak dapat mengobati hati atau ruh kalian sendiri, ya maka ada jiwa yang lain, ada diri yang lain yang akan menyusui, mendidik diri kalian sampai kalian itu akan menjadi orang yang sempurna, sampai kalian itu akan, yang namanya disusui ya, berarti akan disapi oleh gurunya. Kalau memang salah satu dari 4 hal ini tidak ada,
khaufun muz'ijun, dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa rindu kepada Allah, tidak bersahabat dengan seorang wali yang arif, yang hakikat, atau dia tidak bertemu dengan syekhut tarbiyah, maka fa illam yakun wahidan min hadhihi mata wa huwa saqimun wa lam yara Allah ta'ala biqalbin salim. Kalau seseorang itu mati dan tidak menemukan salah satu dari 4 sebab ini, maka dia akan mati dalam keadaan sakit dan tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hati yang sehat. Gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang manusia yang hina, sebagai seorang hamba di sisi hambanya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diaku ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus apa? Selalu curiga kepada diri sendiri. Curiga kepada diri sendiri bahwa yang namanya nafsu kita itu penuh dengan tipuan ya, penuh dengan godaan. Jadi nafsu yang menggoda atau nafsu ini yang digoda? Nafsu yang menggoda atau nafsu yang digoda ini? Ya, dua-duanya sama. Mau digoda, mau menggoda sama. Sama-sama goda. Nah, sama-sama julid. Wa muraqabati qalbihi, dan juga selalu mengawasi ya. Tadi itu curiga dengan nafsunya, kemudian hati itu harus pantau, muraqabah, diawasi. Ya karena apa? Ya karena ketika di satu keadaan di mana nafsu itu akan menganggap manis dari sebuah ketaatan, ya. Ketika dia sholat dia merasakan bahagia, tapi kebahagiaannya apa sebabnya? Lantaran dia itu bisa akan mendapatkan karma, ya, akan mendapatkan karma. Ketika ibadah itu dia lakukan dan dia sangat terbiasa dengan ibadah ini, ya bisa jadi dia akan mengeluarkan ibadah ini di luar jalurnya, gitu ya. Meskipun dari sisi zahirnya itu baik, tapi hakikatnya buruk. Nah, sehingga seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nafsu ketika hanya tertancap di otak, di akal, itu masih gampang, masih mudah untuk diobati. Seperti tadi yang pertama kan, ketika mabuk, ketika nyuri, ketika zina dan seterusnya, itu gampang diobati. Pakai apa? Ya uzlah, memperbanyak ibadah, ya. Kemudian apa tadi? Menghindari tempat-tempat yang buruk, selesai. Tapi yang kedua, ketika nafsu itu menancap, mengakar, tumbuh, subur di dalam hati, itu yang sulit diobati. Nah, sehingga obatnya hanya 4 tadi yang disebutkan. Kalau memang tidak ada sampai kita mati, ya maka ketika kita mati ya dalam keadaan sakit. Ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, kita bertemu dengan keadaan hati yang sakit, bukan hati yang sembuh, gitu ya. Sehingga sekali lagi kita harus mencurigai diri kita dalam melakukan ibadah apapun. Ketika kita beribadah, ya harus kita curigai, ini karena Allah, untuk Allah atau bukan, gitu. Ketika kita bersedekah, apakah ini karena Allah, untuk Allah, oleh Allah atau tidak? Ya karena memang seringkali ketika kita itu mengeluarkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu selalu kita ungkit-ungkit gitu. Kamu harus ikut ke saya, takut ke saya, harus nurut dengan saya lantaran saya itu masih makan kamu. Gitu. Harus ingat kamu bahwa saya itu pernah memberi pemberian kepada dirimu. Ya padahal itu kan rezeki dirinya gitu. Rezeki orang yang dia beri. Bukan rezeki kita, tapi rezeki dia, rezeki orang yang dia beri, gitu kan? Sehingga karena manusia itu hanya mustakhlafuna fil ard, orang yang diberi
titipan oleh Allah Ta'ala, karena dia hanya sekedar pengantar. Kalau di JNE itu, di JNE, di Tiki, ada si cepat dan lain sebagainya. Kurir, hanya seorang kurir. Masa kurir itu akan mengaku-ngaku bahwa kamu harus hormat sama saya, karena saya itu telah memberi kamu paket, kan gitu. Kan ini otaknya dikemanakan gitu. Otaknya dikemanakan. Jadi orang yang tidak memiliki akal yang sehat, orang-orang yang seperti itu, maka itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulnya melarang ketika seseorang itu bersedekah. Setelah bersedekah dia tidak boleh untuk mengungkit-ungkit sedekah yang telah dia berikan, satu, dan yang kedua tidak boleh menyakiti hati orang yang dia beri sedekah, gitu. Ya karena itu hanya titipan. Dan dia hanya kurir, kan? Dia hanya kurir. Dan kurir itu tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh sombong. Kurir itu dikempal yang sama ininya. Kan itu ya. Jadi itu adalah hikmah yang ketiga yang kita baca pada malam hari ini. Haddu nafsi fil ma'siyati zahirun jali, wa hadduha fi ta'ati batinun khafi, wa mudawatu ma khafiya sa'buna ilal juhud. Itu. Saya tutup pengajian pada malam hari ini telat mana. Ada seorang ulama, seorang sufi yang namanya Syekh Abu Muhammad Al-Murta'ish. Beliau mengatakan hajjatu kadza wa kadza ya, yang kamar itu ya. Hajjatu kadza wa kadza hajjatan anit tajrid. Saya telah melaksanakan haji selama sekian puluh kali. Dan ketika haji itu tidak membawa bekal, tajrid. Nah ternyata fabana li anna jami'a dzalika kana masyuban. Kemudian hal itu terlihat oleh saya bahwa haji-haji yang telah saya laksanakan itu ternyata ada penyakitnya, itu tersusupi penyakit. Kenapa? Ya karena wadzalika anna walidati sa'alatni yawman an asqi laha jarrata ma'in fataqula dzalika alayya. Buktinya pada suatu hari ibu saya itu meminta untuk atau agar saya mengisi kolam untuk mengisinya dengan air. Ternyata yang saya rasakan adalah fataqula dzalika alayya. Saya merasa berat untuk melakukan itu, untuk membantu orang tua saya, membantu ibu saya. Fa'alimtu anna mutawa'ata nafsi fil hajj kanat lihadzin wa syawbin. Nah, sehingga karena saya merasa berat untuk membantu ibu saya, dan itu sifatnya adalah wajib, dan haji yang kedua kali dan seterusnya sifatnya adalah sunnah. Nah, maka dari itu saya mengetahui bahwa saya masih mengikuti hawa nafsu ketika melaksanakan haji. Dan ketika saya berhaji selama sekian puluh kali, itu ternyata karena ada motif tersendiri di balik haji itu, musyawbin, dan di dalam haji itu terdapat campuran sesuatu atau keinginan yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law kanat nafsi faniyatan lam yas'ud 'alaiha ma huwa haqqun bisyar'. Ya karena kalau memang nafsu saya itu sudah sirna, dia tidak akan merasa berat untuk melaksanakan hal yang benar di sisi syariat, bahkan hal yang sifatnya wajib menurut syariat. Karena ketika saya itu dimintai tolong oleh ibu saya untuk melakukan mengisi air di kolam, dan ternyata saya masih keberatan dengan hal itu, ya maka saya tahu bahwa
haji yang telah saya lakukan selama sekian puluh kali itu ternyata berpenyakitan. Gitu. Jadi orang-orang atau tokoh-tokoh ulama seperti itu, ya mereka akan selalu merasa bahwa ibadahnya itu penuh dengan masalah. Tidak merasa bahwa ibadahnya itu 100% diterima oleh Allah Ta'ala atau 100% selamat dari penyakit-penyakit. Tidak akan. Jadi mereka akan merasa seperti itu terus. Merasa bahwa ibadah yang telah dilakukan itu jauh dari kata sempurna. Gitu ya. Bahkan penuh dengan kekurangan. Ya. Idza tabassa 'alaikal amrani fanzur athqalahuma 'ala nafsi fattabi'hu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para pemirsa, para jamaah, para sahabat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.